Jumpa lagi di Obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Beberapa setelah waktu yang nggak dulu amat sih, kemarin itu udah ada tayang kan untuk episode yang keempat bersama dengan Jeff Banjar, juga ada Kak Jeffrey sama Kak Niluh di sini. Nah, hari ini kita mau lanjutin obrolan kita yang sempat terputus gara-gara apa Gin sebenarnya? Sebenarnya itu adalah taktik marketing aja sih, dibagi dua ya kan. Supaya teman-teman tuh kayaknya saya harus follow Instagram dulu, subscribe YouTube dulu biar tahu nanti tayangan berikutnya kapan diumumin gitu kan di sosial media kita. Hari ini tayang kembali di episode 5. Kita masih mengangkat tema yang sama terkait dari tradisi ke inovasi, perjalanan musik dari Jeff Banjar. Dan tempatnya kita masih memilih satu tempat yang juga khas banget Banjarnya. Di sini merupakan Museum Kayu Baimbai yang merupakan kelolaan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Tadi sempat keliling-keliling room tour gitu kan yang ada di sini, banyak sekali yang ditampilkan. Ini di samping kita coba lihat kan loh Kak Jepri, ada mandau gitu kan. Ternyata berbagai macam jenis mandau juga ditampilkan di sini. Koleksi-koleksi dari masyarakat Banjar yang berkenan untuk alatnya ditampilkan di sini dan menjadi ilmu penting juga untuk kita generasi muda gitu kan. Kalau melihat ke sini kebudayaan Banjar itu pasti akan selalu dikenang, akan selalu dicari asal muasalnya dan lain-lain, termasuk lagu-lagu Banjar. Lagu-lagu Banjar ini kita tahu banyak sekali musisi-musisi yang juga menciptakan lagu Banjar, tentunya dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau misalnya dari Jeff Banjar sendiri melihat perkembangan lagu-lagu Banjar sekarang, lagu-lagu daerah sekarang, gimana sih Kak Jeff, Kak Niluh? Ya, kalau saya sih senang banget ya. Jadi lagu Banjar ini udah berkembang dan pelakunya juga udah mulai banyak ya. Musisi-musisi Banjar lain ada yang keren seperti Tommy Kagenangan, Pandas, itu inspiratif dan bagus banget lagu-lagu mereka. Jadi saya senang semakin banyak juga orang-orang yang mau bikin lagu Banjar. Nah, gitu. Tapi kalau dari segi minat nih, anak-anak muda sekarang gimana? Minatnya sama lagu-lagu daerah? Minat. Yang enggak, jadi kenapa sih banyak yang nggak minat? Ya mungkin karena kitanya, musisinya jangan belum bisa bikin lagu yang bagus. Contohnya lagu Tommy Kagenangan diminati anak muda. Lagu-lagu Pantas digemari seluruh kalangan. Itu menunjukkan kalau pada prinsipnya kita asal bisa bikin lagu yang bagus pasti akan diminati. Jadi jangan nyalahin, aduh anak muda nggak mau dengerin. Jangan-jangan kitanya nih belum bisa bikin lagu yang oke gitu. Tidak hanya di daerah kita sendiri, juga di Kalimantan Selatan ternyata lagu-lagu ini juga nyampe ya tingkat nasionalnya ya. Kayak saya nih teman-teman, beberapa waktu lalu juga lagu-lagu Kak Jeff ini kan beberapa kali menjadi soundtrack untuk film-film yang sifatnya tidak di daerah saja tapi nasional, dan ternyata penulisnya juga orang Banjar, ya kan? Kakak Gusti Gina. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa undang juga ya untuk membahas film-film gitu kan. Nah, dari film yang kemarin itu judulnya Saranjana. Mungkin saya ralat dikit, kalau Saranjana itu sutradaranya Johan Syah Jumbran. Gusti Gina itu pemerannya. Iya. Tapi untuk bukunya buku tapi nggak ada hubungan dengan filmnya. Berbeda ya ternyata ya. Nah, kemarin itu untuk bisa tiba-tiba diajak untuk ngisi soundtracknya tuh gimana sih Kak ceritanya? Itu agak panjang ceritanya. Jadi dulu itu kan kami rilis album pertama nih, Ayo ke Banjarmasin segala macam. Terus suatu ketika saya lihat di sosmed Instagram ada orang yang make lagu Ayo ke Banjarmasin untuk promosi film nasional. Kebetulan orang film nasional itu lagi touring ke Banjarmasin, promo filmnya dipakai lagu Ayo ke Banjarmasin gitu ya. Pakai lagu Ayo ke Banjarmasin. Terus saya ngeliat ini, lagu saya dipakai nih untuk promosi film. Saya share ke story, saya bilang terima kasih sudah pakai lagu saya ya, semoga sukses selalu. Saya tag perusahaan filmnya. Di DM ternyata, ini lagu kamu ya, ayo temuin saya ke DM, saya kasih tiket gratis. Jadi saya berangkat ke DM, nonton filmnya. Waktu itu film judulnya Love Reborn ya. Terus kenalan sama sutradaranya, namanya Bang Johan Syah Jumran. Dari situ kita banyak diskusi, beliau dengerin lagu saya, dan akhirnya datanglah kesempatan untuk bisa bikin soundtrack film Saranjana. Ya, jadi dari sosial media semua, nyari vokalis sosial media, film dari sosial media. Nah, dari situ kita lihat kayaknya perkembangan sosial media ini kayak impact-nya luar biasa ya Kak. Iya banget, makanya penting banget kalau kita nggak melek sosial media, sayang sih. Padahal kesempatan ada banyak di sana. Pintu di mana aja gitu kan. Pasti juga kayak Kak Niluh kan juga sebagai vokalisnya gitu kan. Pasti aktif juga di sosial media sampai akhirnya banyak promo-promo dari
Jeff Banjar ini yang disosialisasikan melalui ini. Selama ini Di-share. mungkin dari lingkup Kaniluh nih ibaratnya kan mungkin kayak Kak Jeff kan pasti punya lingkupnya sendiri, Kaniluh punya lingkupnya sendiri juga untuk pertemanan dan lain-lain gitu. Tanggapannya sih Kak sebenarnya dari mereka terkait dengan Jeff Banjar sejauh ini bagaimana testimoninya gitu. Yang pasti kalau untuk lingkup dari Ulun sendiri support semua ya, kayak misalnya keluarga pun, terus juga ada teman-teman yang memang mereka baru tahu ternyata, oh Ikam kah yang nyanyikan lagu ini, Ikam kah aja, iya, walaupun sepan-sepan sebujurnya, sepan-sepan tapi mau, ternyata mereka excited aja gitu, oh ternyata kawanku artis kayak gitu. Nah itu, Kalau misalnya punya kita, teman tuh, iya akhirnya kan numpang tenar gitu. ternyata oh iya Jar Ulun. Pokoknya semuanya support lah gitu. Anak-anak juga misalnya sekarang juga kalau misalnya ada lomba pun ya, lomba menyanyi anak itu, mereka banyak yang ngambil lagu-lagu daerah, pasti ada yang nge-tag kayak lagu Bahasa Sirangan, mereka suka kayak gitu. Lagu Banjar, lagu Jeff Banjar ternyata banyak lah sumbangsihnya kayak gitu. Jadi kayak kalau udah di tag atau di mention tuh Bangga. kesannya kayak Alhamdulillah. Nah, tapi ada cerita dikit nih, teman Apa saya itu? si Eben tuh cerita gini ya. Anak saya tuh sombong katanya Ben. Kenapa sombong Ben? Anak saya itu ke teman-temannya bilang kayak gini ke teman-teman. Kamu tahu nggak yang nyiptain lagu Saranjana Iya. siapa? Wah bagaimana kan anak-anak kayak gitu anak-anak kan. betul. Polos kan Pokoknya anak-anak anak-anak itu. pada saat kalau kecil itu dia harus ya nanti aku bilangin bapakku loh, bapakku polisi gitu kan gitu-gitu kan. Jadi Bener. bapakku bikin lagu gitu ya. Betul. Jadi kebanggaan ya buat anak ya, jadi cerita gitu. Sama sih kayak anak di rumah tuh kayak gitu juga dia punya guru vokal gitu kan. Jadi guru vokalnya ini dia tanya gini, Miss tahu nggak lagu ini gitu. Itu mama saya yang Itu kita jadi kebanggaan anak gitu kan. Aduh, nggak Iya. kebayang rasanya Anaknya gimana. Mbak Gina juga gitu. Kamu tahu nggak obligasi? Iya. Tahu nggak siapa ya? Itu yang di TV itu Mamaku lah. Mamaku lah. Kadang saya ada sedikit rasa bangga tapi ada sedikit malu. Oh, gitu. Karena cara saya di tayangan ini dengan asli saya sebagai seorang ibu Image-nya itu ya. berbeda. Saya agak jaim kok. Saya kan harus menampilkan wibawa keibuan gitu ya. ya. Mispa nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di sini gitu kan. Bunda seperti itu ya. Tapi Dia ada dua bundanya. dua karakter. Tapi akhirnya kita punya kebanggaan sendiri ya kak ya. Apalagi mengangkat kesenian daerah gitu, lagu-lagu yang dapat easy listening lah ibaratnya untuk didengarkan dengan pesan-pesan yang di dalamnya pasti juga pasti bermakna gitu kan. Tapi dari tadi kita ceritanya yang enak-enaknya terus. Sebenarnya ada kesulitan sih kak. Sebenarnya waktu dari awal kakak merintis sampai dengan hari ini. Dari cara mempromosikan kak atau bahasa Banjar tuh merasukakan lagu kita nih ke orang tuh nyaman lah gitu. Ya, memang kesulitannya tadi karena kita awal banget ya bikin lagu itu kan dulu kita fase Anang Ardiansah almarhum itu kan gitu. udah lagi banyak banget lagu Banjar. Betul. Sempat waktu itu belum begitu banyak lah lagu Banjar yang baru. Kami bikin sebagai sesuatu yang baru bikin lagi tuh ya. Jadi itu kendala banget kami nyari referensi, kami mencari gimana cara yang bikin lagu yang oke, menemukan formulanya itu susah banget dulu itu ya. Sampai akhirnya udah ketemu sweet spotnya. Terus juga yang mungkin kendala sekarang ya membagi waktu ya karena kami semua punya kesibukan nggak full time di musik. Itu jadi salah satu kendala banget bagi kami memang. Oke, dan sosial media tadi menjadi salah satu Betul. penunjangnya Iya. gitu kan. Jadi ya saya sampai sekarang kalau Jeff Banjar itu sosial media saya handle sendiri, Pegang sendiri. video saya edit sendiri. Ada Waktu editor kakak ada gitu. ya harus ada gitu ya. Dimaksimalkan pokoknya. Jadi semua itu ya saya yang konsep sendiri apa jadi masih saya sendiri ngerjain karena memang suka aja dengan bidang ini gitu. Jadi memang kesulitannya kadang ngebagi waktu karena saya juga fokus juga di bidang kedokteran lagi mengutamakan itu juga. Jadi ya memang kendalanya di sana sih. Nggak ada tim khusus gitu kak. Ada cuman mereka nggak yang mereka ngehandle penuh gitu ya. Tetap hampir Sama-sama sebagian lah, besar saya yang ngurus gitu. Oke, berarti sejauh ini kan platform untuk sosial media sendiri untuk berkembangnya Jeff ini sangat ini ya kayak berpengaruh ya kak ya. Iya betul sejauh banget. ini. Makanya kami Tapi nyari followers susah kan nih? Biar orang tuh ngikutin kita gitu. Akhirnya kan updatean kita selalu diketahui ya orang. tinggal gitu. kita aja ngasih value apa enggak ke Oh, gitu. followers gitu ya. Jadi kalau pada prinsipnya konten kita memberikan manfaat untuk orang lain, orang akan ngikutin kita. Tapi kalau kita kontennya lebih banyak untuk dokumentasi sendiri mungkin nggak gitu banyak. Ya kalau saya isi kontennya cuma foto-foto saya sendiri, siapa yang mau ngikut? Muka saya pas-pasan. Kayak gue nih fotonya di selfie semua.
untuk dokumentasi nggak Oh iya apa-apa. betul. Kenangan mungkin ya. Iya. Betul. Tapi kalau ibaratnya kalau Mau bisa nyari dijadikan followers ya silakan, kita berarti harus bikin untuk orang lain gitu, berikan wow. value. Iya. Kalau misalnya melihat inspirasi Kak sebagai seniman Banjar gitu, ada nggak sih Kakak mungkin patokannya salah satu yang dijadikan Kak Jeffrey dan juga Kak Nilo dan tim juga gitu ya di Jeff Banjar, kira harus kita kiblat nih kita seperti ini nih, bagus nih kita ngikutin gitu. Ada nggak sih Kak? Ya kita pasti ngikut semangat berkaryanya almarhum Anang Ardiansah yang punya banyak lagu ya, bisa sampai ke internasional, itu pasti kiblat utama kami yang panutan banget kami gitu ya. Terus juga tokoh-tokoh Banjar kayak misalnya ada namanya Pak Hajir, orang tuanya dari vokalis kami itu kan salah satu vokalis legenda Banjar yang bagus banget nyanyinya gitu ya. Jadi kami juga terinspirasi dari seniman-seniman Banjar yang mereka itu menginspirasi kami banget. Luar Gitu. biasa. Boleh tepuk tangan untuk Jeff Banjar. Banyak sekali. Tentunya tadi juga di episode sebelumnya sudah di bridging tuh kan. Kita mau tahu juga penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan sejauh ini oleh Jeff gitu. Baik yang lokal maupun juga yang sifatnya nasional. Atau bahkan nanti di internasional juga bisa berkarya. Masya Allah. Sampai sejauh ini ada apa aja Kak Jeff yang sudah diraih gitu. Ya, fun fact, lagu pertama yang lomba pertama yang kami juara sama Nilo itu tahun 2013. Itu Bang loh. Bang. Wow. Betul. Tapi banknya di London. Di London. Wow. Ini Bank Indonesia ya. Bank maksudnya yang ada di negara Indonesia. Tapi dia bukan Ada di di sana. London. Oh, jadi kan sifatnya kayak bang ini bang apa bang devisa gitu kan, bang luar negeri gitu kan. Wow. Iya. Kenapa? Jadi ibaratnya bank ini menyelenggarakan tingkat nasional, internasional. Berarti saingannya sama. Iya, sama orang-orang musik sampai orang yang S3 musik. Saingannya itu kami alhamdulillah juara 1. Juara 1. Wow. Kami masih mahasiswa kedokteran, masih Baru-baru lulus kayaknya deh. saya juga nggak jatuh. tahu kenapa Sorry. bisa juara waktu itu. Saya kira cuma keberuntungan aja awalnya, tapi ternyata ada dapat kesempatan-kesempatan lain ya. Setelah itu memang banyak di lagu-lagu Banjar gitu ya. Kami ikut lomba cipta lagu daerah nasional yang lagu Kayuh Bae Imbai itu juara Harapan 2. Terus tahun 2018 akhir juara 1 nasional lomba cipta lagu daerah itu. Wow. Gawi Manuntung Iya, ya. Gawi Manuntung gitu lagunya. Wow, jadi banyak karya-karya yang sudah ibaratnya mendapatkan apa ya bahasanya kepercayaan dari masyarakat gitu kan, ya, bahwa lagu syukurnya ini gitu. layak gitu untuk dapat penghargaan. Rencananya akan ada gebrakan apa lagi nih Kak di tahun ini? Ya kami masih fokusnya bikin lagu terus, bikin lagu Ada Banjar target ya. sebenarnya? Ya minimal 100 lagu Banjar, minimal. Enggak seumur hidup Oh, lah. seumur hidup. Sejauh ini sudah berapa lagu? Sudah 32 lagu. Wow. Nanti insya Allah beberapa bulan lagi akan rilis album keempat. Mungkin tahun ini kami mau rilis 2 album nanti. Satu album berapa lagu Kak biasanya? Biasanya 10 minimal. Oh ya ketinggalan. Jadi itu? tahun kemarin akhir tahun kebetulan kami dapat penghargaan itu dari Kesempatan kancah ya. musik nasional. Jadi di Indonesia ini ada penghargaan musik tertinggi tingkat nasional di Indonesia, namanya itu AMI, Anugerah Musik Indonesia. Kemarin kami kesempatan, setahu saya sih kami musisi Kalimantan Selatan pertama yang membawakan lagu Banjar mendapatkan kesempatan di situ. Ya, membawakan lagu Banjar maksudnya, spesifik lagu Banjar. Kalau yang lagu lain mungkin tidak ada ya. Jadi kami mendapatkan kesempatan untuk nominasi penghargaan karya produksi berbahasa lagu daerah. Di situ tingkat nasional tahun 2024 kemarin ada 5 nominasinya bersaing dengan Denny Caknan, Wah berat ya Say. Angga Dermawan yang ciptain lagu Dola Dola gitu ya, sama musisi dari yang udah terkenal juga ya, musisi daerah gitu. Kami masuk di sana ya, kaget juga diundang kami ke Jakarta gitu ya, ketemu musisi-musisi nasional. Itu kayak mimpi banget gitu ya. Dulu cuma nonton AMI Awards di TV, sekarang bisa berada di karpet merahnya itu. Dengan waktu berkarir selama berapa tahun Kak? Ya itu udah akhirnya? hampir dari 2012 sudah hampir 12 tahun. Nah, 12 tahun akhirnya bisa dibukain pintu di sana ya kan, cuma alhamdulillah. Kami kalah waktu itu yang juara Nggak Dola-Dola. apa-apa. Ya semoga target kami semoga nantinya bisa ada kesempatan lagi. Minimal untuk ada jadi juara. pengalaman dulu kan Kak. Akhirnya Iya. kita tahu nih standar orang tuh seperti apa kan Iya. ya. Akhirnya kita melihat oh nampaknya harus ada ini kan akhirnya ada ide-ide baru mungkin yang keluar dari betul. sana. Wah, jadi kemarin yang berangkat siapa? Saya, terus ada Eben sama vokalisnya sama Winda. Winda. Oh, Kak Itu Winda untuk ya lagu hadir. Saranjana kemarin. Oh Iya. wow, luar biasa sih. Tidak semua orang kan punya kesempatan seperti itu, apalagi bahasa ini kan kalau orang-orang daerah kan kadang-kadang kurang ya Kak ya Betul. untuk dibukakan pintu ke sana. Orang-orangnya aja ibaratnya kalau ada jalan mungkin tiket golden tiketnya ada ke sana kan alhamdulillah. Tapi ini dengan usaha yang juga kita
melihat sendiri bagaimana karya-karya ini kita dengarkan, kualitasnya seperti apa, luar biasa juga, dan akhirnya membawa mereka-mereka ini di Jeff Banjar ini mendapatkan sampai dengan beberapa penghargaan yang luar biasa. Dan tentunya Kak Jeff boleh sama Kak Niluh juga mungkin sedikit harapan gitu ya untuk musik-musik Banjar yang ada di Kalimantan Selatan, bagaimana kedepannya nanti, apa saja yang harus kayaknya kita sama-sama kolaborasi nih biar musik-musik Banjar ini tetap ada, tetap eksis gitu di tahun-tahun berikutnya gitu. Ya, Bu Diluh silakan. Kalau harapannya sih mudah-mudahan ya lewat Jeff Banjar ini bisa menginspirasi banyak anak muda untuk selalu mencintai budayanya sendiri, terutama budaya Banjar. Itu sih. Pokoknya tetap mengagungkan yang namanya kebudayaan Betul. Banjar ini biar tetap Dimanapun kita kenal berada lah ya. Betul. Ada target nggak sih dari Jeff Banjar pengen kolaborasi sama siapa gitu? Ya kalau kami sih terbuka aja ya, selama ada kesempatan kami senang-senang aja untuk kolaborasi. Gitu Ada ya. satu tokoh nggak atau musisi luar mungkin juga yang ingin tiba-tiba kalau bisa sih kalau ada kesempatannya itu pengen gitu. Siapa ya? Siapa ya? Belum kepikiran sih ya, tapi ya belum kepikiran sih ya. Mungkin Dini Caknan kali ya. Rencana mungkin ya. Dini Caknan nyanyi lagu dengan ciri Banjar. khas lagu dia gitu dibawain pakai lagu Banjar Iya, gitu gitu kan. ya, seru kayaknya. Kayak asik ya. Jawa Banjar gabung Kak, bahasanya di dalam satu itu. lagu. Bingung deh tuh orang Banjar ya kan. Oh ada lagu Jawa, ada bahasa Jawanya nih gitu. Sedikit pesan mungkin juga untuk anak-anak muda di luar sana, teman-teman obligasi dari Jeff. Silahkan. Ya, jadi kalau pesan kami untuk anak muda untuk terus semangat berkarya ya. Jangan langsung ngincar uangnya aja dan jangan mau semuanya serba instan. Pasti semua itu perlu proses. Tapi kalau kita suka dan cinta apa yang kita lakukan, nanti insya Allah suatu saat akan memberikan hasil untuk kita. Masya Allah. Dari Kaniluh ada tambahan? Sudah cukup. Sudah cukup dari ketua gitu ya. Terwakilkan semua. Karena kita melihat sendiri nih teman-teman obligasi, ternyata kesibukan beliau-beliau ini tidak hanya fokus untuk bikin lagu saja, tapi ternyata juga banyak kesibukan yang lain mungkin sama seperti teman-teman di rumah. Ada yang sambil kuliah, ada yang sambil sekolah, ada yang sambil kerja juga. Jadi dokter juga mungkin ya kan. Ternyata punya hobi lain, pengen dikembangkan juga, boleh ikutin lah ya, jalur seperti Kak Jeff mungkin lah. Kalau misalnya kayak Kaniluh, misalnya nih ibu rumah tangga pengen tetap eksis terus juga bisa produktif. Betul. Join lah sama temannya kan. Kalau misalnya kita bisa kumpul-kumpul tapi sifatnya produktif, kenapa enggak Betul. kali ya kayak supaya bermanfaat gitu untuk semuanya. Boleh kita berikan aplaus untuk Kak Jeff dan juga Kak Niluh di Jeff Banjar ini sendiri. Dan tentunya kita juga pengen tahu nih, banyak yang menonton ini pasti bukan hanya orang-orang Banjar. Karena kita tayang di YouTube juga Kak. Jadi seluruh orang di dunia ini pasti ingin tahu gitu ya. Di mana aja biasanya bisa mendengarkan lagu-lagu Jeff ini. Nah, bisa. boleh promo deh sekalian. Nah, jadi kami kalau Jeff Banjar menyediakan lagunya gratis. Kalian mau download boleh dan mau digunakan untuk Apa kalian aja. promosi dagangan kalian, promosi usaha kalian, pakai aja, nggak usah izin dan lain-lain. Oh gitu? Ya, nggak ada Nanti masalah. nanti kan Royalty harus ada royal. katanya. Nah, lagi rame kan nih masalah royalti Enggak. Kalau Kak. kami memang pada prinsipnya berkarya bebaskan orang. Oh, Bang Kalsel oke. mau pakai untuk di mesin ATM-nya seluruh Indonesia nggak apa-apa, nggak usah bayar. Saya omongin nggak usah bayar. Oh iya, ngomong-ngomong di Bangasa kan tuh sempat ada lomba jingle. bikin jingle. Iya. Kak Jeff Banjar ini kan memang juga ikut dalam kegiatan itu, menang kemarin ya Kak ya. Ya, juara dua. Itu lagunya yang mana Kak? Boleh dinyanyikan? Waduh, saya nggak bisa nyanyi. Nyanyikan soalnya Orangnya beda. rapnya aja, boleh rapnya aja. Bang Kalsel terpercaya, Bang Nah. Kalsel kebanggaan. Nah, kalau sudah ada berapa kali dengar ini lagunya dari Jeff Banjar teman-teman. Jadi beberapa pemenang yang kita ambil gitu lagunya, wah kita ambil, kita bayar kok. Pokoknya kita tayangin biasanya kalau nggak di kegiatan Bagasel, kemudian tentunya juga di beberapa event-event yang lain gitu, kita pasti akan puterin lagu-lagu hasil karya anak Banua ini, di mana kemarin tuh sempat ikut di lomba jingle Bagasel ya. Ada 3 pemenang kalau nggak salah ya. Dan menariknya yang jingle Bang Kalsel sebelum kami dipakai itu yang bikin guru saya di Jakarta. Oh gitu. Yang versi rock ada jingle Bang Kalsel Wah. rock. Itu guru saya di Jakarta, saya sempat kursus. Distorsinya ada ya kan. Wah, keren banget. Tapi saya nggak pernah dengerin Kak. Ada sebelum kami lomba itu ada versi rock. Nanti di saya denger ATM. ya ini ya. Wow, nanti pokoknya teman-teman yang penasaran sama jingle-jingle Bang Kalsel ini, masuklah ke ATM. Itu pasti ada lagunya ya kan. Kalau nggak ada di situ, nanti cobalah masuk ke kantor-kantor Bang Kalsel. Kadang-kadang juga back sound di sana bisa diputerin di situ juga ya kan, untuk lagu-lagunya luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu.
Jangan lupa didengarkan terus ya lagu-lagu dari Jeff Banjar ini. Banyak sekali lagu-lagu yang menarik dengan saya kalau Gina sendiri merasakan lagu-lagu Jeff ini tipikalnya tidak yang slow melodic itu tidak. Dia santai banget dan enak banget kalau teman-teman dengerin. Misalnya sambil jogging aja ya kan disiring tuh berasa tuh vibe-nya Banjar Banari. Pokoknya terus dengarkan lagu-lagu dari Jeff Banjar. Dan sayangnya hari ini kalau misalnya bukan Pian ini tidak menyanyi itu tidak afdol kakak ya kan. Gitar hari ini dibawa kakak? Bawa ya. Siap, kita akan mendengarkan bersama. Ini adalah special live performance dari Jeff Banjar dengan personil Kak Jeff dan Kak Niluh saja tanpa Kak Eben ya. Dan tentunya nanti mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa dengan personil yang lengkap ya Kak. Kak Eben nanti semoga cepat sembuh ya. Kapan kita kumpul lagi. Semoga dari tim kreatifnya Obligasi ini nanti bisa atur waktunya lagi ya kan. Kita lengkap dengan 5 ya Kak? 6? Kami total 5. 5 orang jadinya total. 6 vokalis 3. Oh dengan yang baru misalnya. Nah ya pokoknya Sama Jeff Eben nih ya. Oh kalian kan menapuk gandang juga lu bisa. Nah, menapuk gandang lu bisa. Jangan lupa teman-teman, pokoknya terus saksikan Obligasi dengan tema-tema dan juga narasumber yang menarik setiap bulannya. Karena setiap bulan itu ada target sih. Wah, ada target. Kita akan tayang kayaknya 2 kali ya teman-teman ya dalam 1 bulan. Jadi untuk tanggalnya, untuk tanggalnya tidak pasti sesuai dengan tim kreatif kita udah selesai belum editornya ya. Kalau udah selesai pasti akan langsung ditayangin di sana. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa di follow Instagram Bangkalsel sudah centang biru dan YouTube kita di Bangkalsel akan ada tampilan di sana terkait dengan tayangan-tayangan baru dari Obligasi. Kayak gak usah panjang-panjang ya, kita langsung aja nyanyi boleh? Siap. Boleh? Siap. Oke teman-teman Obligasi, menutup perjumpaan kita di Obligasi episode 5 kali ini akan ditutup dengan penampilan dari Jeff Banjar dengan special request. Lagu yang dibawakan adalah Ayo ke Banjarmasin. Ini dia.